Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tampilkan video wawancara saya, sebelumnya saya akan memaparkan materi tentang penerapan nilai-nilai Pancasila yang baik di dalam aktualisasi responden dalam kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Desya Lupia dengan nomor NPM 22106310-258 dari kelas 1B dengan dosen pengampu Pak Bambang Suteja SH MSI dari program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya akan memaparkan tentang asal kata Pancasila, visi dan misi Pancasila, inti sila Pancasila, kedudukan Pancasila dasar negara. Yang pertama yaitu asal kata Pancasila. Asal kata etimologis istilah Pancasila atau Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dari India yang mengandung dua macam arti. Yang pertama, Pancasila, Panca artinya 5, sedangkan Sila dengan huruf 1, I-nya 1 dibaca pendek, artinya saat dasar sehingga berarti 5 dasar. Yang kedua yaitu Pancasila, I-nya 2. Panca artinya 5, sedangkan Sila dengan huruf I-nya 2 yang dibaca panjang artinya aturan tingkah laku yang penting sehingga menjadi 5 aturan tingkah laku yang penting. Selanjutnya ada istilah resmi Pancasila adalah istilah Pancasila bagi 5 dasar dan diusulkan oleh Insinyur Soekarno pada sidang pertama BUPKI hari terakhir pada tanggal 1 Juni 1945, akan tetapi secara resmi tidak disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Secara substansi, sila-sila dalam Pancasila tercantum pada alinea keempat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yaitu tentang visi dan misi Pancasila. Alasan rasional pendidikan visi dan misi Pancasila. Yang pertama, visi. Sumber nilai dan pedoman pengembangan kepribadian. Selanjutnya ada misi dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, mewujudkan nilai dasar. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran sikap dan perilaku. Yang ketiga, menumbuhkan rasa tanggung jawab, iptek, dan seni. Semua berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya ada output. Pancasila sebagai keyakinan dan pegangan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Prasyarat Pancasila dirasakan sebagai sesuatu yang paling sesuai dengan kehidupan keseharian. Selanjutnya ada inti sila-sila Pancasila. Inti sila-sila Pancasila meliputi yang pertama, Tuhan yaitu sebagai kuasa prima. Yang kedua, manusia yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Yang ketiga yaitu satu, yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri. Yang keempat, rakyat, yaitu unsur mutlak negara harus bekerja sama dan gotong royong. 5, adil, yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. Selanjutnya ada kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memiliki beberapa meliputi. Yang pertama, merupakan sumber dari segala sumber terbit hukum Indonesia. Pancasila merupakan asas keharmonian hukum Indonesia. Yang kedua yaitu meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita hukum baik bagi hukum dasar, tertulis maupun tidak tertulis. Yang keempat, mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung hal yang mewajibkan pemerintah dan lainnya menyelenggara negara memegang teguh cita-cita moral rakyat leluhur. Yang kelima, merupakan sumber semangat abadi bagi penyelenggara negara. Para pelaksana, pemerintah seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat. Kailan pada tahun 2010, halaman buku 198-199. Selanjutnya, sebelum saya tutup materi ini, ada quotes yaitu Indonesia beraneka ragam, agama, bahasa, warna kulit, tapi satu dalam satu Pancasila. Dari Fauzan Tri Nugroho. Baik, saya akan menampilkan video wawancara saya. Selamat menyaksikan. Permisi Kak, apakah saya boleh mewawancarai Kakak? Boleh. Sebelumnya, izin meminta waktu Kakak sebentar. Ya. Izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Kakak dari prodi mana dan fakultas mana, angkatan berapa Kak? Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama saya Dini Hidayat dari prodi S1 Teknik Mesin, Fakultas Teknik
angkatan 2021. Baik, selanjutnya Kakak dari prodi mana dan fakultas mana? Baik, saya izin memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Istiqomah, saya biasa dipanggil Nur. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan, prodi S1 Farmasi, angkatan 2021. Baik, saya akan bertanya mengenai yang pertama, yaitu di dalam penerapan nilai-nilai Pancasila sendiri itu mengandung nilai-nilai Pancasila ya Kak ya. Nah, untuk menghormati dan menghargai sesama yang berbeda agama, menurut Kakak berdua itu seperti apa Kak? Berikan Kakak. Jadi, yang pertama, bagaimana sih cara kita menghargai teman yang berbeda agama gitu? Yang pertama, kita bergaul dengan semua teman tanpa membanding-bandingkan agamanya atau membedakan agamanya. Jadi kita kalau berteman ya udah berteman aja. Maksudnya jangan, misalkan kita berteman punya teman si A, kita kayak mencap kayak karena dia beda agama, jadi kita kayak mengasingkan dia, jangan. Jadi kita berteman dengan siapa aja, yang penting kita saling menghargai dan menghormati. Terus yang kedua, cara kita yang kedua itu menghargai dan menghormati ketika ada perayaan hari besar keagamaan umat lain. Misalkan agama saya Islam, terus saya punya teman agamanya Kristen. Kalau hari besar gitu, seperti kalau dia hari Natal, bukan Kristen Natalan. Nah, kita harus saling menghargai gitu. Karena kan itu hak dia gitu. Karena di Indonesia sendiri kan dasarnya kan Pancasila gitu. Jadi nggak harus satu agama gitu. Ya, baik. Menurut Kakak selanjutnya gimana? Baik, menurut saya cara menghormati yang berbeda agama itu menghormati pelaksanaan ibadahnya ya. Misalkan nih kita ada agama yang lain, itu kita harus bisa menghormati pelaksanaan ibadahnya gitu. Terus selanjutnya itu tidak memaksa orang lain untuk mengikuti agama yang kita anut gitu. Jadi kita masing-masing punya agama masing-masing dan kita juga masing-masing punya ibadahnya masing-masing, seperti itu menurut saya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu tentang saling tolong menolong sesama manusia, yaitu menurut Kakak bagaimana? Saling tolong menolong sama manusia. Yang pertama itu contohnya ketika ada teman sedang kesusahan, contohnya lagi nggak punya uang nih, ya kita kalau punya uang ya kita bantuin itu sebisanya. Terus yang kedua contohnya ketika kita melihat ada lansia atau nenek-nenek yang mau menyeberang, ya kita harus tolong menolong gitu, harus ya diseberangi gitu, dibantu untuk menyeberang. Menurut Kakak bagaimana? Mungkin menurut saya itu kayak mengalah tempat duduk ya saat di angkutan umum dengan yang lebih tua. Misalkan nih kita kan sebagai anak muda nih ya, kalau misalnya kita lagi di angkutan umum nih, lagi rame dan kita duduk terus tidak ada bangku lagi, nah terus tiba-tiba ada seorang lanjut usia atau nenek-nenek, kakek-kakek atau ibu yang sedang hamil, nah maka kita itu sebagai anak muda itu kita harus bisa mengalah untuk mempersilahkan yang lebih tua untuk duduk atau enggak ibu yang sedang hamil. Lalu yang kedua itu membantu menjaga kebersihan lingkungan. Jadi kita tuh membantu membersihkan lingkungan untuk kesehatan kita masing-masing di lingkungan tersebut. Baik, selanjutnya pertanyaan ketiga yaitu mengenai bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Kakak itu seperti apa ya Kak contohnya? Oke, menurut saya sendiri kan saya agama Islam ya. Di dalam agama Islam itu diajarkan bagaimana caranya untuk contoh dari bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah gitu. Yang pertama itu menjalankan perintahnya gitu, seperti sholat, terus puasa, ngaji, itu berbakti pada orang tua. Terus yang kedua juga menolong ke sesama manusia gitu. Baik, selanjutnya menurut Kakak bagaimana? Menurut saya itu contohnya seperti mengikuti semua perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, lalu bersedekah kepada fakir miskin atau yang membutuhkan dan yatim piatu, dan menjalankan sholat wajib. Pertanyaan yang keempat yaitu mengenai aktualisasi, kan secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu aktualisasi objektif dan subjektif. Dalam aktualisasi subjektif sendiri itu sangat bergantung pada kesadaran, ketaatan, kesiapan individu untuk mengamalkan Pancasila. Cara Kakak untuk kesiapan mengamalkan Pancasila itu seperti apa Kak? Oke, cara yang pertama, cara saya sendiri
dengan mengembangkan sikap saling tenggang rasa. Yang kedua, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Terus gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Terus yang keempat, berani membela kebenaran dan keadilan. Baik, menurut kakak bagaimana? Kalau menurut saya mengambil dari sila pertama ya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Itu seperti menjaga kerukunan antar umat beragama, lalu memiliki sikap toleransi antar umat beragama, dan menjaga ketenangan lingkungan saat beribadah. Seperti itu. Baik, pertanyaan yang terakhir yaitu tentang tujuan dari aktualisasi sendiri, yaitu mampu mengikuti perkembangan zaman. Menurut kakak bagaimana caranya untuk mengikuti perkembangan zaman? Oke, menurut saya sendiri kita harus pintar-pintar beradaptasi gitu. Contoh positifnya ialah bagaimana beberapa perusahaan menggunakan teknologi modern untuk memajukan peradaban global. Ini kemudian menghasilkan industri-industri kelas dunia yang mendorong karyawan bekerja dari jarak jauh. Nah, bekerja secara langsung dengan rekan yang tinggal di zona waktu berbeda merupakan salah satu penyesuaian yang akan dialami. Oleh sebab itu, adaptasi adalah skill yang wajib dimiliki oleh generasi saat ini, apalagi kita sebagai generasi milenial ya, generasi saat ini agar tetap bisa menyesuaikan dengan siapa, kapan, dan dimanapun. Baik, menurut kakak bagaimana? Menurut saya sendiri mungkin adanya inisiatif dan dorongan ya. Dari persaingan adalah dari hal normal di era saat ini, itu juga menjadi kunci mencapai kesuksesan dalam hidup. Lebih-lebih di dunia sekarang nih, terhubung dengan banyak jaringan di seluruh dunia, sehingga menuntut orang-orang di dalamnya itu bersaing di panggung global. Nah, memiliki inisiatif dan dorongan ini untuk bersaing menjadi elemen penting dalam menavigasi aspek kehidupan, terutama dalam hal peluang karir nih, serta pendidikan. Nah, ini juga bisa nih memotivasi diri kita untuk bisa bertahan dan maju terus dalam perkembangan zaman yang terus berubah. Nah, cara mudah menghadapi zaman yang terus berubah ini ialah memiliki kemampuan tambahan. Ketika dunia sudah berkembang nih, maka kita sebagai manusia juga dalam arus tersebut agar mencapai muara yang dinantikan. Baik, terima kasih kepada kakak, Kak Deni dan Kak Nur. Mohon maaf dan terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekian dari wawancara saya. Sebelum saya tutup, ada quotes yaitu pertempuran tidak dimenangi oleh pengecut dari Amber L. Duell. Dan saya tutup dengan lagu Indonesia Pusaka dari Ismail Marzuki.